Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang kita hormati, para jamaah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat melanjutkan pengajian rutin kajian kitab tafsir setiap hari Ahad malam Senin ba'da maghrib. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus untuk memberikan bimbingan, tuntunan kepada umatnya agar mendapatkan keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah pengajian malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, dan kita semuanya kelak diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Malam hari ini akan saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 245. Setelah pertemuan hari Ahad minggu yang lalu menjelaskan ayat 243 dan 244. Sekedar merefresh kembali materi pertemuan yang lalu, bahwa ayat 243 ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya agar dalam kondisi apapun, dalam menghadapi apapun, ketika kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka tidak boleh ada rasa takut mati dalam menjalankan perintah Allah. Karena mati itu semuanya di tangan Allah. Justru kita menjalankan perintah Allah yang secara kasat mata ini akan mengorbankan jiwa dan raga, ini semuanya akan diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita lari dari kewajiban kita taat kepada Allah karena takut mati,
Maka dalam ayat 243 itu justru Allah akan menghukum orang tersebut dengan kematian yang tidak diduga-duga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian ayat 245 saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi yuqridullaha, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, qardhan dengan suatu pinjaman hasanan yang baik, fayudha'ifahu maka Allah akan melipat gandakan kebaikan atau pinjaman yang baik tersebut lahu kepada orang tersebut adhafan dengan berlipat-lipat ganda kasiratan yang banyak. Qara'a Abu Amrin wa Nafi'un wa Hamzatu wal Kisaiyu fayudha'ifuhu bil alif war raf'i. Ini cara membaca ayat ini para sahabat-sahabat Nabi. Ada yang berpendapat tidak dibaca dengan fayudha'ifahu dengan nasab, tapi fayudha'ifuhu dengan rafa, yaitu tanda dhammah. Tapi menurut sahabat yang lain, wa qara'a Asim fayudha'ifahu bil alif wan nasbi. Bacaan ayat ini pada lafadz fayudha'ifahu itu dengan alif dan dengan i'rab nasab dengan tanda fathah, fayudha'ifah. Jadi para sahabat ada perbedaan dalam membaca lafadz fayudha'ifahu. Ada yang membaca fayudha'ifuhu bidhammah, ada yang membaca fayudha'ifahu bil fathah. Bahkan wa qara'a Ibnu Katsir fayudha'ifahu bitasydid war raf'i. Ada sebagian ulama yang membaca bukan dengan tambahan alif pada lafadz ini, tapi dengan tasydid fayudha'ifuhu. Ada yang membaca fayudha'ifahu. Ini tidak menjadi pembahasan yang penting di dalam materi kajian malam hari ini. Sekedar memberikan informasi bahwa untuk bacaan lafadz fayudha'ifahu itu ternyata ada bacaan-bacaan lain menurut riwayat dari para sahabat. Kemudian makna dari ayat ini adalah wal makna man dzalladzi yu'amilullaha bi infaqi malihi fi ta'atihi. Barang siapa yang berinteraksi, bertransaksi dengan Allah berupa membelanjakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah. Sawa'un kana al-infaqu wajiban au mutatawwi'an bihi. Baik pembelanjaan harta ini yang bersifat wajib, seperti suami memberikan belanja kepada istrinya, atau orang tua memberikan infak belanja kepada anak-anaknya yang belum balik, itu adalah infak yang wajib. Au mutatawwi'an, atau infak belanja, membelanjakan harta
di jalan Allah untuk ketaatan kepada Allah ini bersifat sunnah. Misalnya untuk membantu fakir miskin dalam kondisi yang tidak wajib misalnya, atau untuk membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan untuk syiar agama Allah, atau untuk membantu penyediaan atau pengembangan atau perbaikan fasilitas-fasilitas ibadah, muamalatan jami'atan lil halali alladzi la yahtalitu bil haram, dengan cara mengeluarkan harta yang diperoleh dari jalan yang halal, tidak dari cara yang diharamkan oleh Allah atau campur dengan harta yang haram. Muamalatan jami'atan lil halal alladzi la yahtalitu bil harami. Harta yang dibelanjakan ini adalah harta yang murni kehalalannya, diperoleh dengan cara yang baik, diperoleh dengan cara yang benar menurut tuntunan ajaran agama. Yang pertama itu. Kemudian al-khalis minal manni wal adha. Yang kedua, cara membelanjakan harta baik yang bersifat wajib atau yang sunnah tadi ini betul-betul didasari dengan hati yang ikhlas. Bukan karena riya, pamer misalnya kepada orang lain, atau bukan karena sum'ah, atau bukan karena ingin dipuji oleh orang lain sehingga dia bangga kalau misalnya dikatakan sebagai orang yang dermawan atau lain sebagainya yang berupa niat-niat yang tidak murni karena Allah, dan tidak dicampuri dengan ucapan-ucapan yang dapat menyakitkan orang yang menerima infak tersebut. Jadi tidak ada campuran al-manni wal adha. Ketika memberikan infak kepada orang lain, baik yang bersifat wajib atau sunnah tadi itu, tidak dibarengi dengan kata-kata yang menyakitkan bagi penerimanya. Karena ada di dalam ayat yang lain itu, qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Kalau demikian, maka ucapan yang baik, qaulun ma'ruf, ucapan yang baik itu nilainya khairun, lebih baik min shadaqatin yatba'uha adha, dibanding dengan nilai sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Maka janji Allah kepada orang-orang yang menyisihkan hartanya untuk di jalan Allah, dengan syarat tadi harta yang dibelanjakan ini diperoleh dengan cara yang halal, diperoleh dengan cara yang benar, tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh syariat. Yang kedua, ketika membelanjakan hartanya ini betul-betul murni karena Allah, bukan karena niat untuk mendapatkan pujian dari manusia atau niat-niat yang lain yang bukan karena Allah. Yang ketiga, ketika membelanjakan, menginfakkan hartanya ini tidak diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan kepada orang yang menerimanya,
maka janji Allah fayudha'ifullahu jazaahu lahu fid dunya wal akhirah. Fayudha'ifallahu jazaahu lahu fid dunya wal akhirah adhafan katsiratan la ya'lamuha illallahu ta'ala. Maka Allah akan memberikan imbalan yang berlipat-lipat ganda kepada orang tersebut fid dunya wal akhirah. Imbalan yang berlipat-lipat ganda itu diberikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Berapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah, sehingga di dalam ayat ini menggunakan kata berlipat-lipat ganda. Itu untuk menegaskan, menjelaskan bahwa pahala yang diberikan oleh Allah, imbalan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menyisihkan harta bendanya di jalan Allah ini, nilai pahalanya tidak dapat dihitung. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata yukrid, akrada yukridu, yang berarti meminjami. Allah tidak menggunakan kata barang siapa yang mengeluarkan hartanya. Mangdzalladzi yukhriju, tidak. Tetapi mangdzalladzi yukridu, barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah. Ini memberikan makna bahwa yang namanya pinjaman itu pasti akan dikembalikan. Orang yang meminjam itu punya kewajiban untuk mengembalikan. Menggunakan kata-kata barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah ini tidak ingin mengambil begitu saja harta yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya, tetapi oleh Allah dipinjam. Dan dipinjam ini bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan di jalan Allah. Yang macamnya sangat banyak tadi. Bisa untuk membelanjakan hartanya ini untuk kebutuhan keluarga, istri dan anak-anaknya, yang itu hukumnya adalah wajib. Atau bisa membelanjakan hartanya di jalan kebaikan yang lain yang jumlahnya tidak terbatas. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu. Ini meminjami Allah. Siapakah yang berani mengatakan bahwa Allah tidak akan mengembalikan pinjamannya? Karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya. Kalau kita meminjamkan uang kita, harta kita kepada sesama manusia, ini tidak ada jaminan bahwa orang yang kita pinjami itu kemudian akan mengembalikan. Tetapi harta yang kita pinjamkan kepada Allah melalui infak di berbagai kebaikan yang sudah saya sebutkan tadi itu, tidak hanya dijamin akan dikembalikan oleh Allah, tetapi pengembalian dari Allah ini akan diberikan berlipat-lipat ganda. Ini untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman,
agar tidak takut untuk menggunakan harta yang kita miliki, membelanjakan harta yang kita miliki ini di jalan Allah. Karena ada jaminan ini bukan pemberian yang cuma-cuma, tetapi oleh Allah ini dianggap sebagai pinjaman yang pasti dijamin akan dikembalikan oleh Allah. Dan pengembaliannya ini tidak hanya sekedar mengembalikan sesuai dengan apa yang dia belanjakan, apa yang dia keluarkan di jalan Allah, tetapi Allah juga berjanji akan mengembalikan itu dengan berlipat-lipat ganda. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya ingat kisah sahabat Utsman radhiyallahu an berkaitan dengan ayat ini. Kita tahu bahwa sahabat Utsman ini adalah seorang konglomerat besar. Banyak tengkulak-tengkulak yang pada waktu itu mengambil barang dagangan dari sahabat Utsman untuk dijual kembali kepada konsumen. Tentu karena ini bisnis, sahabat Utsman juga mengambil keuntungan, tapi keuntungan yang wajar dalam berbisnis, dalam berdagang. Nah, suatu ketika ini di Madinah mengalami paceklik, mengalami krisis ekonomi. Kondisi krisis ekonomi, kondisi paceklik itu bagi sebagian orang adalah musibah. Tapi bagi sebagian yang lain, kondisi musibah, kondisi paceklik, kondisi krisis justru kesempatan untuk memperoleh, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka ada sebuah ungkapan, musibahmu adalah rezekiku. Itu ada yang seperti itu, musibahmu adalah rezekiku. Jadi musibah bagi orang lain, tapi rezeki keuntungan bagi yang lainnya. Karena biasanya dalam kondisi paceklik itu harga-harga bahan makanan, terutama harga bahan-bahan makanan pokok ini tentu mengalami kenaikan. Harganya mahal. Biasanya kalau musim hujan sering terjadi banjir. Tanaman-tanaman para petani banyak yang gagal panen, misalnya tanaman lombok, tanaman bawang merah, tanaman tomat, atau tanaman-tanaman yang lain. Biasanya kalau mengalami gagal panen di wilayah yang biasanya di situ sebagai sumber penghasilan komoditas tertentu, maka akan berpengaruh kepada kenaikan harga. Pada saat di Madinah terjadi paceklik, ini para pedagang yang biasanya mengambil barang dari sahabat Utsman ini berharap mendapatkan barang dagangan yang cukup banyak dari sahabat Utsman. Karena tentu harapannya adalah akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan dijual kepada konsumen dengan harga yang tinggi pun pasti akan dibeli. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman pada waktu itu, ketika sahabat Utsman ditawari oleh para tengkulak-tengkulak yang biasanya mengambil barang dagangan kepada sahabat Utsman, ditanya, kamu akan memberikan keuntungan kepada saya berapa? Ketika dijawab, akan saya beri keuntungan 2 kali lipat dari biasanya. Kata sahabat Utsman, kalau begitu tidak akan aku berikan barang daganganku kepadamu. Ini para tengkulak juga agak kaget.
Ini jangan-jangan sahabat Utsman ini juga memanfaatkan kesempatan paceklik ini untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka kemudian oleh para tengkulak ditawarkan lagi, bagaimana kalau saya tambah menjadi 3 kali lipat? Keuntungan kamu akan saya tambah menjadi 3 kali lipat dari biasanya ketika kondisi normal. Sahabat Utsman tetap bertahan. Tetap tidak akan saya berikan, ya, meskipun kamu memberikan keuntungan kepada saya 3 kali lipat, ya, dari harga biasanya. Sampai terus. Tentu tidak akan berani para tengkulak ini memberikan keuntungan kepada sahabat Utsman, ya, sampai misalnya 10 kali lipat, tentu tidak akan berani. Ya, nggak akan, tentu yang rugi para tengkulaknya ini sendiri, akan sulit menjualnya dengan keuntungan yang sebesar itu. Maka para tengkulak kemudian bertanya, Utsman, kalau kamu menginginkan keuntungan yang lebih dari yang kami tawarkan, akan kamu jual kepada siapa barang dagangan kamu itu? Sedangkan kami para tengkulak-tengkulak di sini adalah tengkulak-tengkulak besar yang biasanya mengambil barang dagangan dari kamu. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, akan saya jual barang dagangan saya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahala yang diberikan oleh Allah kepada saya ini jauh lebih banyak daripada keuntungan yang kamu berikan, yang kamu janjikan kepada saya. Subhanallah, maka para tengkulak tadi itu tidak berkutik ketika dijawab oleh Sayyidina Utsman seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu kemudian barang dagangan berupa bahan makanan pokok, ya, ini dibagikan gratis oleh Sayyidina Utsman kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama para fakir miskin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tentu yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan seperti yang kita ceritakan tadi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang imannya betul-betul sudah tinggi, yang kualitas imannya betul-betul sudah tinggi. Kalau keimanannya, kualitas imannya masih rendah, pasti tidak akan berani, ya, memberikan, ya, harta bendanya kepada orang-orang yang membutuhkan dengan cuma-cuma atau dengan gratis, ya, karena pasti dalam dirinya akan ada rasa kekhawatiran, ya, akan, ya, kemiskinan, ya, akan jatuh miskin. Maka orang-orang yang beriman, ya, akan yakin bahwa, ya, apa yang dilakukannya itu kalau dia berbisnis dengan Allah, bertransaksi dengan Allah, maka dia yakin imbalan yang diberikan oleh Allah ini tidak akan sebanding dengan keuntungan yang diberikan oleh manusia, bahkan berlebih banyak sampai berlipat-lipat ganda, dan tidak bisa diketahui banyaknya ini kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Diteruskan ayat ini, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu, dan Allah, yaqbidu, menahan rizki, wa yabsutu, dan melapangkan rizki. Jadi Allah ini yang menahan rizki, Allah yang melapangkan rizki kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ayyakbidu ar-rizqa amma yasha'u walau amsakahu anil infaq wa yabsutuhu ala may yasha'u walau anfaqa minhu katsiran. Jadi makna dari bahwa Allah akan menahan dan melapangkan rizki dari orang yang dia kehendaki, maksudnya begini, menahan rizki
orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau menyisihkan harta bendanya untuk berjuang di jalan Allah, bagi Allah itu adalah sangat mudah. Jangan dikira orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak mau membelanjakan harta bendanya di jalan Allah ini kemudian pasti dia akan menjadi orang yang kaya raya. Kalau Allah menghendaki kepada orang itu, meskipun harta bendanya tidak pernah dikeluarkan sama sekali untuk kepentingan agama Allah, kan seolah-olah harta bendanya ini masih utuh, ya, masih tidak berkurang sama sekali dalam logika manusia, karena tidak pernah dikeluarkan. Bahkan ditambah terus tabungannya, ditambah terus tabungannya, ditambah terus, nggak pernah dikurangi untuk disisihkan dalam rangka berjuang di jalan Allah misalnya. Tidak akan menjamin kemudian rezeki orang itu akan banyak. Bisa jadi uang yang dia kumpulkan tidak hanya berminggu-minggu, tidak hanya berbulan-bulan, tidak hanya bertahun-tahun. Bisa jadi hanya dalam waktu sekejap kemudian harta itu dihanguskan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin. Begitu juga wa yabsutu ala may yasha'u walau anfaqa minhu katsiran. Allah bisa saja melapangkan harta benda orang-orang yang menyisihkan hartanya, sebagian hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Logika manusia, semakin orang banyak mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah misalnya, apalagi tidak di jalan Allah, di jalan Allah, maka kan harta bendanya berkurang. Tapi karena Allah yang menahan dan melapangkan rizki, bukan manusia yang melapangkan dan menahan rizki, maka bisa saja meskipun orang itu banyak mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah, maka orang itu kemudian tambah dilapangkan lagi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah, kepada Allah lah kalian semuanya akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lafaz turja'un, dikembalikan, itu berarti menunjukkan makna bahwa asal kita ini bukan di dunia ini. Asal kita itu adalah di sana, di akhirat. Jadi kita ditempatkan oleh Allah di dunia ini hanya untuk sementara, dan ini bukan tempat asli kita. Oleh karena itulah ayat ini menggunakan kata wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jadi bukan dihantarkan, bukan, tapi dikembalikan, karena tempat kita aslinya adalah di sana. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat ini sebenarnya ada satu sebab turunnya berkaitan dengan sikap salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat ini. Namun malam hari ini tentu tidak mungkin akan saya ceritakan sebab turunnya. Jadi ayat ini yang menceritakan salah satu peristiwa yang dialami oleh sahabat Rasulullah, karena waktunya sudah hampir habis. Oleh karena itu insya Allah dalam pertemuan yang akan datang akan kami jelaskan, akan kami ceritakan ya, bagaimana ayat ini diturunkan berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lanjutkan juga kajian ayat-ayat selanjutnya. Mudah-mudahan keterangan pada malam hari ini memberikan motivasi kepada kita semuanya
yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senang ya menyisihkan harta, berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.